tanya, apa bedanya melatih pemain putra sama pemain putri, Coach? Pemain putra sama pemain putri. Oke, pemain putri lebih banyak mendengarkan. Pemain putra mungkin lebih banyak how to do. Jadi kalau pemain putra tuh akan lebih banyak, ya udah ayo kita akan lakuin ini. Mereka akan lebih cepat, oke begini. Kalau putri kita akan mendengarkan mereka dulu. Mungkin apa sih, kenapa sih lo nggak bisa, kenapa sih keluhan lo apa. Lebih banyak pertimbangan, lebih banyak kita harus mendengarkan apa yang mereka susah, apa yang mereka nggak bisa gitu. Jadi mungkin lebih pendekatannya lebih banyak ngobrol. Tingkat kesulitannya mana Sam lebih sulit? Sama aja ya, Coach? sama aja. Kalau putri mungkin perempuan itu pengen didengar. Coba tanya aja sebelahnya, pasti pengen didengar kalau ngobrol. Benar, benar, benar. Ya, jadi mungkin tingkat kesulitannya sama. Maksudnya gini, kesulitannya sama dengan beda problem. Dan itu lebih mengasihkan sih buat saya. Lebih seru. Jadi saya punya tantangan lebih untuk ngelakuin hal lain. Coach, sekarang kan udah ada nih Ya, Girl Basketball Academy. Terus yes. apa tujuan akademi khusus putri bagi Coach? Semua nih di Indonesia hampir banyak kan akademi. Kalau saya ngelihatnya peluangnya gini, akademi yang saya punya ini khusus putri, di mana putri ini tidak banyak mendapatkan perhatian dari kalangan olahraga bola basket. Pertama, kalau di putri sama putri, mereka latihan mereka akan lebih nyaman. Jadi mereka mendapatkan privilege yang mereka malu-malu ketika bersama putra, mereka akan lebih dapat hak untuk berbicara dengan suaranya. Itu satu. Dan yang kedua buat saya, peluang SEA Games emas kita itu ada di putri, bukan di putra. Kalau buat saya, no offense guys, ya, tapi I'm telling the truth, ya, putri mungkin lebih berpotensi, gitu. Kenapa? Karena satu, skill putri di ASEAN itu kita masih 11-12 lah, kita masih bisa handle semuanya. Ketika 2015 saya SEA Games di Singapura bersama Augie Fantinus, kita dapat perak setelah dari tahun 91. 91 kebetulan Alisa itu dapat perak, tahun 91 kita ke 2015 baru dapat perak lagi. Bayangin rentang waktunya jauh ya. Tapi ketika saya lihat di situ chance-nya besar untuk putri mendapatkan emas. Jadi sebenarnya saya pengen lebih fokus ke putri ya gara-gara pertama kans negara akan lebih besar. Yang kedua, saya ingin memberikan perhatian lebih kepada tim putri yang mungkin saya satu-satunya yang buka akademi khusus putri di seluruh Indonesia. Kan ya kita tahu itu kalau untuk di Asia Tenggara itu Filipina ya Coach yang masih di atas kita itu Coach. Berarti kira-kira untuk putri itu masih imbang-imbang ya Coach ya Indonesia sama Filipina ya Coach? Masih imbang-imbang, tapi tergantung faktor kita mempersiapkan tim apa tidak. Ketika 2015 kita bisa mengalahkan Filipina, bisa mengalahkan Thailand, dan kita kepleset di Malaysia. Ya mungkin Tuhan masih belum kasih kesempatan kita emas, tapi saat itu saya berpikir, oke, kalau tim putri disiapkan, akan bisa emas. Oke, Coach. Ini ada pertanyaan dari penonton lagi, M. Fadlan, ceritain perjalanan belajar basket dong, Coach. Perjalanan belajar basket saya, pertama ketemu pelatih namanya Herman Kintono, itu dia salah satu pelatih yang memberikan basic basket saya, fondasi basket saya. Kebetulan dia salah satu yang melatih Dodo juga. Dodo tuh junior saya waktu di klub dulu di Bogor, Dodo. Terus anaknya sendiri main di NCAA, pemain putri pertama kita, Teresia Ninon. Saya sangat beruntung bertemu dengan beliau. Bahkan walaupun beliau mempunyai temperamen tinggi, tapi ya saya selalu berusaha untuk belajar banyak hal dari beliau. Kebetulan beliau sangat-sangat pintar dalam bola basket. Jadi ya saya cukup beruntung mendapatkan dia. Lalu kebetulan basic keluarga saya juga bola basket. Om saya sendiri adalah Kak Rastafari, tante saya sendiri adalah Kak Lisa. Saya dulu banyak lihat basket dari mereka ketika kecil, lihat nonton mereka tanding, lihat nonton mereka melatih, ya itu udah bagian dari keluarga saya. Bapak saya juga salah satu pengurus olahraga bola basket. Lalu saya dulu kecil tinggal bersama Kak Cecep Firmansyah. Itu dari kelas 5 SD sampai SMP, dulu di Bogor. Nah itu juga saya dulu tinggal di mes juga sama dia. Banyak lihat-lihat juga, banyak keliling daerah sama dia. Ya lihat basket lah terutama ya.
Sampai akhirnya banyak pelatih-pelatih yang kayak Kak Amran di Jakarta, yang saya lihat juga ada Kak Iman. Ya saya banyak belajar lah dari senior-senior itu. Tapi bukan menjadikan mereka sebagai tolak ukur, tapi menjadikan mereka sebagai referensi untuk menemukan jati diri saya sendiri. Jadi di keluarga saya itu kebetulan Kak Fahri dulu pelatih top, megang SM, megang Aspak, tapi dia sama sekali tuh nggak langsung, ayo ikut gue jadi asisten gitu. Oh, nggak ada. Saya harus cari nama sendiri, saya harus cari jalan sendiri. Ya nggak bisa yang mendompleng nama besar gitu. Padahal kalau mau mungkin bisa aja ikut asisten, jadi ini, enggak. Tapi saya cari jalan sendiri supaya bisa menuju sini. Dan ketika acara keluarga ya kita ngobrolin basket, ya setara, Kak Fahri dengan cara pikirnya, Kalisa dengan cara pikirnya, saya dengan cara pikir saya sendiri. Ya lebih seru lah. Cari jati diri sendiri, Coach. Yang paling penting perjalanan kita itu mencari jati diri sendiri. Bukan untuk menjadikan orang lain sebagai patokan. Coach, berapa banyak pemain putri di Girls Basket ini, Coach? Dan itu rentang waktunya, usianya berapa aja, Coach? Pemain terkecil saya umurnya 8 tahun. Terus pemain yang paling besar saat ini umurnya 17. Nah itu di rentang itu semuanya ada tuh. Ada 15, ada 12, ada 14. Dan itu berbagai klub. Itu yang menyenangkan sih. Berbagai klub datang jadi satu, terus belajar, dan mereka balik ke klubnya lagi untuk bertanding. Kayak gitu sih. Ada berapa anggota tuh, Coach, yang cewek? Untuk saat ini ada 15 orang. Karena kuotanya cuma 15. Kalau untuk jadi selanjutnya misalnya ada yang mau... Ya dia harus waiting list. Karena buat saya latihan basket itu kualitas sih, bukan kuantitas. Kalau anak-anak udah datang, udah bayar mahal, udah menyempatkan waktu datang ke tempat kita, dan mereka nggak mendapatkan latihan yang berkualitas, saya rasa saya juga berdosa sih. Saya rasa saya juga nggak bagus jadi pendidik. Jadi kalau mereka udah datang, udah sempetin waktu, udah bayar, ya mereka harus dapat latihan yang berkualitas. Latihan berkualitas itu apa sih? Latihan berkualitas itu buat saya bagaimana anak itu bisa dari titik 0 dapat titik 5 dengan diisi yang lebih. Oke? Okay? Kenapa sih di Jawa itu dia lebih baik secara kualitas maupun mentalnya dibanding daerah lain? Ya banyak pemain hebat yang rata-rata di Jawa semua. Kayak kami yang di daerah-daerah ini juga ya mentalnya sih, Coach, yang masih belum kayaknya. Saya sih jujur salah satu orang yang nggak percaya bahwa perbedaan tempat menjadikan orang lebih baik, gitu ya. Kalau buat saya yang membedakan itu adalah orang-orang tersebut, bukan tempatnya. Jadi walaupun kita ada di Pekanbaru, ada di Papua dan lain-lain di Sulawesi, yang membedakan itu orangnya. Jadi gini, apa sih membedakan orang itu? Jadi kalau dalam 24 jam bola basket itu cuma butuh 2 jam sebenarnya. Itu minimal. Nah, sekarang bayangin kalau di Jawa semuanya 2 jam. Lalu gampang dong Pekanbaru. Kita bikin 6 jam aja. 6 jam gimana caranya? Ya kita harus bagi waktu. Yang jadi problem ini kan adalah ketika orang tidur, yang lain mau tidur. Mestinya kan orang tidur, saya pengen latihan lah, tambah lagi. Nah, ini yang problem di Indonesia. Jadi gini, ya dia tidur ya gue tidur lah. Enggak, jangan dong. Dia tidur ya gue tambah 10 menit. Orang tersebut mau nggak lebih dari orang lain? Jadi misalkan ada saatnya teman-teman ke mall, ya dia korbanin waktu nggak ke mall. Mau nggak mau. Teman-teman yang ajak gosip, ya dia harus nggak ajak gosip. Kayak gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu. Nah di Indonesia nih, mungkin masih banyak yang nggak mau berkorban. Nah kebetulan di Jakarta, mungkin di Jawa, kompetisi lebih banyak, itu satu. Tapi buat saya juga kompetisi nggak menjadi tolak ukur. Balik-balik lagi, tetap kepada salah satu dari bagian dari daerah tersebut, apa yang mereka mau nih manusianya. Mereka mau lebih nggak? Kalau saya lari 10 kilo, ya saya mau lari 20 kilo. Mau nggak kayak gitu? Nah 20 kilo ini apa? Banyak. Balik lagi, proses lagi. Banyak lagi perjuangan yang harus didapat. Tapi kan nggak semua anak mau. Mereka akan berpikir, balik-balik lagi, galau sendiri, mereka akan ragu sendiri. Dan ketika orang-orang sekitarnya nggak kuat, orang sekitarnya nggak menguatkan dia, malah bikin, udahlah ngapain latihan, udahlah ayo jalan aja yuk, ya udah selesai.
Selanjutnya pertanyaan dari Akademi Basket Coach David. Latihan apa yang lebih dipentingkan di sebuah akademi basket, Coach? Oke, latihan apa yang lebih dipentingkan dalam sebuah akademi basket? Coach David, apa kabar? Udah lama nggak ketemu juga kita ya. Udah lama nggak ngobrol. Gini, setiap akademi mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau saya, ciri khasnya adalah